Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Dio selaku guru pendidikan Pancasila yang mengajar di kelas karena sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan beberapa materi yang saya pilih satu persubab yang ada di bab 3 sesuai ketentuan yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Pak Dio. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu sebelum menjelaskan materi yang akan saya bahas. Perkenalkan, nama saya Zalfa Aura Cahaya Maharani dari kelas 11 nomor absen 36 sebagai presentator materi kali ini. Setelah perkenalan, saya akan menjelaskan materi pertama yang akan saya bahas. Baik, materi pertama yang saya pilih dari subbab A untuk saya bahas yaitu tentang perdagangan dan interaksi antar budaya. Nusantara menjadi pusat perdagangan yang penting selama periode Hindu-Buddha, menghubungkan wilayah ini dengan dunia luar, termasuk India, Tiongkok, dan Timur Tengah. Interaksi antar budaya ini mendorong pertukaran ide, nilai, dan praktik keagamaan yang pada gilirannya memperkaya keberagaman budaya dan juga agama di Nusantara. Dengan demikian, masa Hindu-Buddha di Nusantara tidak hanya merupakan periode kemakmuran materi dan intelektual, tetapi juga merupakan periode di mana nilai-nilai toleransi, harmoni, dan persatuan dalam keberagaman budaya dan agama dihargai serta dipraktikkan secara luas. Konsep ini menjadi bagian integral dari identitas dan warisan budaya Nusantara yang terus dipelihara hingga saat ini. Setelah saya mencari beberapa informasi pendukung materi ini dari internet, ternyata perdagangan dan interaksi antar budaya pada masa Hindu-Buddha di Nusantara terjadi melalui jalur perdagangan, pernikahan antar kerajaan, dan misi penyebaran agama. Ada pula beberapa karya yang terwujud dari interaksi antar budaya Hindu-Buddha dan budaya lokal yang dapat dilihat dalam bentuk seni bangunan, seni ukir, karya sastra, ataupun kepercayaan. Berikutnya untuk materi kedua dari subbab B yang saya pilih untuk saya bahas yaitu tentang pendidikan dan pemberdayaan. Partisipasi demokratis dalam gotong royong juga melibatkan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Anggota masyarakat perlu diberi pengetahuan dan keterampilan untuk diperlukan berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini mencakup pelatihan tentang cara memahami informasi, berdebat secara konstruktif, dan bekerja sama dalam mencapai konsensus. Berdasarkan materi tersebut, ada beberapa aksi dari partisipasi demokratis yang saat ini sedang ramai dan sering menjadi topik pembicaraan masyarakat, yaitu berita tentang pengesahan RUU TNI. Dikarenakan banyak masyarakat yang tidak setuju dengan keputusan tersebut, terjadilah aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi dari berbagai universitas yang berlangsung di beberapa daerah, yaitu Surabaya, Sidoarjo, Malang, Bandung, Jakarta, dan beberapa daerah lainnya. Aksi tersebut merupakan gambaran dari materi yang tadi saya bahas, yaitu tentang partisipasi demokratis yang melibatkan mahasiswa-mahasiswi selaku peserta didik dari beberapa lembaga pendidikan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, materi terakhir dari keseluruhan isi bab 3 ini yang saya pilih dari subbab C untuk saya bahas yaitu tentang menggalang dukungan sosial. Semboyan ini membantu menggalang dukungan sosial di antara anggota komunitas dalam mengatasi berbagai tantangan dan kesulitan yang dihadapi. Ketika individu merasa didukung oleh sesama anggota komunitas, mereka merasa lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam solusi yang ada dan mencari dukungan dalam menghadapi masalah pribadi ataupun kolektif. Ada beberapa contoh dari materi ini yang sering kali saya jumpai di internet. Salah satunya yang paling sering yaitu kegiatan open donasi yang ditujukan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan melalui beberapa yayasan yang menjadi perantara masyarakat untuk membantu orang-orang tersebut. Biasanya, salah satu anggota yayasan akan menceritakan latar belakang kehidupan mereka lalu menguploadnya di sosial media dengan tujuan agar mendapat bantuan dari masyarakat yang ingin berpartisipasi untuk membantu yayasan tersebut memberikan beberapa kebutuhan yang mereka butuhkan. Makan daging
nganter cacing. Kong ngutang bensin lagi. Iya Kong. Iya Kong ya. Kong emang tinggal sama siapa sih? Sendiri ya Kong ya. Yang telah lama ku petik sumbang dan terus lirih berbagi. Partisipan bisa memberikan bantuan berupa sejumlah uang yang akan dikirim kepada yayasan atau berupa tenaga yang akan membantu yayasan dengan terjun langsung ke lapangan dan membantu yayasan untuk menyalurkan kebutuhan mereka. Sekian presentasi tentang materi per subbab dari bab 3. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah kalimat dalam penjelasan yang tadi saya jabarkan. Saya Zalfa Aura sebagai presentator pamit undur diri mengakhiri presentasi kali ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.